Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila. Saya dari kelas A6. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari matkul ilmu Al-Quran. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana proses turunnya Al-Quran dan sejarah kodifikasinya? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama periode 23 tahun, dari sekitar 610 Masehi hingga 632 Masehi. Wahyu tersebut diterima dan dihafal oleh Nabi Muhammad dan disampaikan kepada para sahabatnya. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, para sahabatnya mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang telah ada dalam bentuk tulisan dan hafalan dan menyusunnya dalam satu naskah yang dikenal sebagai mushaf. Dalam proses ini, mereka juga memeriksa keaslian dan kesahihan setiap ayat dalam naskah tersebut. Kemudian, pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, mushaf yang telah disusun oleh para sahabat itu dijadikan standar baku dan disebarluaskan ke seluruh wilayah kekuasaan Islam. Inilah yang kemudian menjadi kodifikasi resmi pertama Al-Quran. Selanjutnya, untuk menjaga keaslian dan keautentikan Al-Quran, dibentuklah berbagai lembaga dan organisasi yang bertugas untuk menyalin, mengajarkan, dan menghafal Al-Quran. Hingga saat ini, Al-Quran tetap menjadi kitab suci utama umat muslim dan dipelajarinya serta diamalkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asbab al-nuzul, dan berikan contohnya. Asbab al-nuzul adalah istilah dalam studi ilmu Al-Quran yang merujuk pada sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat atau suatu surat dalam Al-Quran. Dalam pemahaman ini, sebab turunnya suatu ayat atau surah dapat memberikan penjelasan penting tentang konteks historis, sosial, atau keagamaan di mana ayat atau surat tersebut diturunkan. Sebagai contoh, salah satu asbab al-nuzul yang terkenal adalah terkait dengan ayat pertama dari surat Al-Baqarah. Ayat tersebut menyebutkan bahwa Alif Lam Mim yang merupakan singkatan dari Alif, Lam, dan Mim tidaklah dimengerti oleh orang-orang musyrik Quraisy. Asbab al-nuzul menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan sebagai respon atas permintaan orang-orang Yahudi Madinah untuk mengetahui rahasia di balik huruf-huruf misterius tersebut. Dengan demikian, asbab al-nuzul mengungkapkan konteks historis dan sosial di balik turunnya ayat tersebut dan membantu kita memahami makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran, dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah sebuah konsep yang mengacu pada kesesuaian ayat-ayat Al-Quran dengan konteks sejarah dan budaya saat diwahyukan. Artinya, untuk memahami suatu ayat dalam Al-Quran dengan benar, kita perlu mempertimbangkan konteks waktu, tempat, sosial, dan politik pada saat ayat tersebut turun. Contohnya terdapat ayat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan tentang kewajiban suami untuk memimpin istri-istri mereka. Namun, jika kita hanya membaca ayat tersebut tanpa memperhitungkan konteksnya, dapat menimbulkan pemahaman yang kurang tepat atau bahkan salah. Dalam konteks sejarah saat ayat tersebut diwahyukan, masyarakat Arab pada waktu itu memiliki sistem patriarki yang kuat dan para wanita seringkali tidak memiliki hak-hak yang sama seperti laki-laki. Oleh karena itu, ayat ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap wanita, melainkan sebagai upaya untuk menegaskan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga dalam memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi istri-istrinya. Dengan memahami konteksnya, kita dapat memahami bahwa Islam sebenarnya sangat mencintai dan menghargai wanita dan merawat hak-hak mereka. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu jelaskan pengertian Makkiyah dan Madaniyah serta apa hikmah ilmu ini. Makkiyah dan Madaniyah merujuk kepada dua kategori ayat dalam Al-Quran
yaitu ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan ayat-ayat yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah. Ayat Makkiyah cenderung membahas tentang tauhid, keyakinan monoteistik, akhlak, dan pengajaran moral universal. Ayat-ayat ini seringkali sangat menginspirasi, memberikan ketenangan, dan memperkuat iman seseorang. Sementara itu, ayat Madaniyah lebih banyak menekankan pada hukum syariah Islam dan regulasi sosial serta politik yang relevan bagi masyarakat muslim di Madinah pada waktu itu. Kemudian apa sih hikmahnya? Hikmah dari mempelajari klasifikasi ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah adalah untuk mempermudah pemahaman kita terhadap konteks masa lalu dan makna dari setiap ayat dalam Al-Quran. Ini dapat membantu kita dalam menafsirkan pesan-pesan dari Al-Quran sehingga kita dapat mengambil manfaat maksimal dari ajaran Islam. Selain itu, pemahaman atas kategori ayat-ayat ini juga dapat membantu kita dalam mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Muhkam dan mutasyabih adalah dua konsep yang digunakan dalam studi ilmu tafsir dalam agama Islam. Yang pertama yaitu muhkam. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas dan tegas. Ayat-ayat ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam interpretasi. Contohnya, ada dalam surat Al-Falaq ayat 1, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Rob yang menciptakan subuh. Kemudian yang kedua yaitu mutasyabih. Mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang samar atau ambigu, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipahami dengan benar. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan muhkam mutasyabih? Berikan masing-masing contohnya. Yang pertama, muhkam. Muhkam adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas dan tegas. Ayat-ayat ini mudah dipahami dan tidak menimbulkan keraguan atau kebingungan dalam interpretasi. Contoh ayat muhkam terdapat dalam surat Al-Falaq ayat pertama yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan subuh. Kemudian yang kedua adalah mutasyabih. Mutasyabih adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki makna yang samar atau ambigu, sehingga membutuhkan penjelasan lebih lanjut untuk dipahami dengan benar. Ayat-ayat ini seringkali memiliki simbolik atau metafora yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Contoh ayat mutasyabih terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Ayat ini mengandung istilah seperti arsy, singgasana Allah, yang butuh penjelasan lebih lanjut untuk diperoleh pemahaman dan yang komprehensif. Penting untuk dicatat bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat yang termasuk dalam kategori muhkam dan mutasyabih juga melibatkan konteks sejarah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.